Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Saya akan menjelaskan tentang implikasi kenaikan PPN barang mewah terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN barang mewah menjadi salah satu isu hangat dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya melalui pengenaan PPN yang lebih tinggi pada barang-barang mewah. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada perilaku konsumsi masyarakat. Barang-barang mewah seperti mobil premium, perhiasan, dan produk elektronik canggih seringkali menjadi simbol status sosial. Dengan adanya kenaikan PPN diharapkan dapat mengurangi konsumsi barang-barang tersebut. Namun di sisi lain hal ini juga dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perubahan kebijakan ini memengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 kontribusi sektor barang mewah terhadap total konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 15%. Namun setelah diterapkannya kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% pada awal tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dalam penjualan barang-barang mewah sebesar 20% dalam 6 bulan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengurangi pengeluaran untuk barang-barang tersebut sebagai respon terhadap kebijakan pajak yang baru. Selain itu, survei yang dilakukan oleh lembaga riset menunjukkan bahwa sekitar 60% responden merasa terbebani oleh kenaikan pajak ini dan berencana untuk mengalihkan pengeluaran mereka ke barang-barang kebutuhan pokok. Data ini mencerminkan dampak langsung dari kenaikan PPN terhadap perilaku konsumsi dan daya beli masyarakat. Pentingnya membahas implikasi kenaikan PPN barang mewah ini tidak dapat diabaikan. Dengan memahami dampak kebijakan ini, baik dari segi ekonomi maupun sosial, kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik kepada pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola pajak dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Analisis ini juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak kenaikan PPN barang mewah terhadap pola konsumsi masyarakat di Indonesia? Yang kedua, apa pengaruh kenaikan PPN barang mewah terhadap daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah? Dan yang ketiga, sejauh mana kenaikan PPN barang mewah memengaruhi keputusan pembelian barang-barang mewah dan alokasi anggaran rumah tangga? Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, Fajri Akbar atau Center for Indonesian Taxation Analysis atau CITA. Fajri Akbar menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% untuk barang mewah tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Potensi pendapatan dari kebijakan ini hanya sekitar 1,7 triliun. Meski ditujukan untuk kelompok masyarakat kelas atas, dampaknya dapat meluas ke kelas menengah yang juga mengonsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Yang kedua, Taufik Ahmad, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Taufik Ahmad menyampaikan bahwa kenaikan PPN untuk barang mewah dapat memicu dampak berantai yang mengganggu pertumbuhan berbagai industri terkait. Penurunan penjualan barang mewah seperti mobil akan berdampak pada industri pendukung seperti baja dan elektronik. Yang ketiga, Wijayanto Samirin, Universitas Paramadina. Wijayanto menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN secara selektif untuk barang mewah tidak efektif dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Kebijakan ini mirip dengan peningkatan PPNBM dan tidak sesuai dengan UU HPP.
Dampak dari kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat perlu diperhatikan, karena kenaikan pajak dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi konsumsi. Yang keempat, Maynard Arif, DBS Group Research. Maynard Arif menekankan bahwa dampak kenaikan PPN 12% terhadap sektor retail sangat bergantung pada pola konsumsi kelompok menengah atas. Kelompok ini menunjukkan ketahanan dalam belanja, tapi perilaku mereka akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan global. Yang kelima, Haryanto Pratantara, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO. Haryanto mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan PPN akan mendorong konsumen kelas menengah atas untuk berbelanja di luar negeri, di mana harga barang-barang mewah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan daya beli masyarakat secara signifikan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang pertama, dampak kenaikan PPN barang mewah terhadap pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Kenaikan PPN barang mewah dari 11% menjadi 12% dapat mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam segmen barang-barang mewah. Fajri Akbar atau Cita mencatat bahwa meskipun kebijakan ini ditujukan untuk kelompok kelas atas, dampaknya juga terasa pada kelas menengah yang juga mengonsumsi barang-barang tersebut. Penurunan permintaan akan barang mewah dapat terlihat dari data penjualan yang menunjukkan penurunan sebesar 20% dalam 6 bulan pertama setelah kenaikan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengalihkan pengeluaran mereka ke barang-barang kebutuhan pokok sebagai respon terhadap kenaikan pajak. Tauhid Ahmad atau Indef menambahkan bahwa penurunan permintaan tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga akan mempengaruhi industri terkait. Misalnya, jika penjualan mobil mewah menurun, maka industri pendukung seperti komponen otomotif juga akan mengalami penurunan permintaan. Ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat memicu efek domino yang lebih luas dalam ekonomi. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua. Pengaruh kenaikan PPN barang mewah terhadap daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Kenaikan PPN barang mewah berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Wijayanto Samirin, Universitas Paramadina menekankan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya mengurangi daya beli masyarakat. Ketika harga barang-barang mewah meningkat akibat pajak yang lebih tinggi, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang tersebut dan beralih ke alternatif yang lebih terjangkau. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga riset menunjukkan bahwa sekitar 60% responden merasa terbebani oleh kenaikan pajak ini dan berencana untuk mengalihkan pengeluaran mereka ke kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan pandangan Maynard Arif, DBS Group Research, yang menyatakan bahwa meskipun kelompok menengah atas menunjukkan ketahanan dalam belanja, kondisi ekonomi domestik dan global tetap memengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya pembahasan yang ketiga. Kenaikan PPN barang mewah memengaruhi keputusan pembelian barang-barang mewah dan alokasi anggaran rumah tangga. Kenaikan PPN barang mewah dapat memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Haryanto Pratantara Himpindo memperingatkan bahwa konsumen kelas menengah atas mungkin akan berbelanja di luar negeri untuk mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk pembelian barang-barang mewah di dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya berdampak pada perilaku konsumsi domestik, tetapi juga pada arus belanja lintas negara. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN barang mewah dari 11% menjadi 12% berdampak signifikan terhadap pola konsumsi dan daya beli masyarakat di Indonesia. Masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, cenderung mengurangi pembelian barang mewah dan beralih ke kebutuhan pokok, yang menunjukkan penurunan permintaan yang berdampak pada industri terkait. Daya beli juga menurun akibat inflasi yang dipicu oleh kebijakan ini, sementara
konsumen kelas menengah atas mungkin berbelanja di luar negeri untuk harga yang lebih baik. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menekankan perlunya kebijakan fiskal yang lebih inklusif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya masuk kepada saran. Saran yang pertama, revisi fasilitas PPN. Mengkaji ulang fasilitas PPN untuk barang mewah yang hanya dikonsumsi oleh kalangan atas. Yang kedua, efisiensi pemungutan PPN. Meningkatkan efisiensi pemungutan PPN menggunakan teknologi modern dan data kredibel. Yang ketiga, ambang batas PKP. Menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak atau PKP untuk memperluas basis pajak. Yang keempat, alternatif sumber pendapatan. Mempertimbangkan penerapan pajak kekayaan sebagai alternatif sumber pendapatan baru. Dan yang kelima, edukasi dan sosialisasi. Melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kenaikan PPN. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.